Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sa'iri khanihi minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu ta'ala anhum. Summa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa Syekhina Bahyahradin Ahmad rahmatullah sunan ampel Syekhina Ki Haji Syamsul Huda Maksum wa usulihim wa furu'ihim wa syaikhim masyayikhihim wa ghafallahu dunubahum wa afadu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisa asyarah fi fadilatiz zakati. Bab yang ke-16 menjelaskan tentang keutamaan zakat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul iman. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullahu jami'ah, dan segenap pemirsa yang mengikuti channel live streaming Masjid Al-Falah Gembong, juga yang kami hormati. Mengawali pertemuan pada sore hari ini, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan suci Ramadan. Kalau mengikuti keterangan, karena ini pertengahan, berarti kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Semoga apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini betul-betul kita termasuk golongan yang mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah jami'ah,
Bab yang ke-16 ini menjelaskan tentang keutamaan zakat. Kalau kemarin Ustadz Muwafiq menjelaskan tentang perintah Allah yang berkenaan dengan sholat, sekarang masuk pada pembahasan zakat. Apa saja keutamaan yang akan kita peroleh ketika mengeluarkan zakat? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, az-zakatu kontoratul Islam. Zakat itu termasuk jembatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga kalau membaca di syarahnya di sini, aijisruhu alladzi yu'abbaru minhu ilaih. Jadi jembatan yang dimana kita lewat di atasnya. Kalau saya contohkan, ini Islam dan ini umat Islam, lah jembatannya di sini adalah zakat. Memang banyak, perintah Allah itu banyak. Jadi kalau kita baca sejarah para jamaah, pada tahun 2 Hijriah itu Allah menurunkan perintah puasa di bulan suci Ramadan, juga zakat. Lah zakat ini sekali lagi adalah media bagaimana umat Islam ini bisa mengenal Islam, bisa belajar tentang Islam. Bahkan melalui zakat para jamaah, Islam mengajarkan bagaimana kita bisa peduli dengan orang Islam yang lain. Sehingga walaupun ini wajibnya 1 tahun sekali, tetapi dampaknya betul-betul bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kalau kita baca Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu jelas, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubu wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ada 8 golongan orang yang berhak mendapat zakat. Dan dengan zakat kita di samping bagaimana Islam ini berkembang, tetapi juga bagaimana kita punya kepedulian kepada saudara-saudara kita. Walaupun para jamaah sekalian, melalui pengajian ini saya tegaskan bahwa inti sebenarnya dari ajaran zakat itu adalah bagaimana kita ini punya pribadi yang memberi, bukan meminta. Ya adik-adik ya, dengan pelajaran zakat ini bagaimana kita punya
mental pemberi. Mental dengan tangan yang di atas. Sehingga ya mohon maaf ya, jangan sampai punya cita-cita termasuk golongan yang 8 ini. Biarkan orang lain saja seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, az-zakatu tuhrul iman. Jadi kalau tadi zakat itu jembatan bagaimana Islam itu bisa dikenal, bisa diterima dengan zakat. Yang kedua, zakat itu termasuk media untuk mensucikan iman kita. Ya, kalau golongan kita para jamaah sekalian, kalau berkaitan dengan suci mensucikan ini harus, soalnya kelasnya iman kita ini banyak turunnya, banyak kurangnya, sehingga dengan zakat bisa mensucikan hati kita, tidak sombong. Dengan zakat berbagi akhirnya tidak sombong, sabar. Masyiral muslimin rahimakumullahu jami'ah. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa bizzakatih. Allah tidak menerima iman kita kalau tidak mau zakat. Ya pemahamannya ya tidak sempurna gitu. Iman kita tidak sempurna kalau tidak zakat gitu. Iman kita tidak sempurna kalau tidak sholat. Maka mafhum mukhalafahnya kalau dibalik, iman kita akan menjadi sempurna kalau kita sholat. Iman kita akan jadi sempurna kalau kita zakat. La imana liman la zakata lahu. Tidak ada iman yang sempurna kalau tidak mau zakat. Saya mau cerita para jamaah sekalian. Gurunya Imam Syafi'i itu ada yang namanya Syaiban Ar-Rawi. Imam Syaiban Ar-Rawi ini ternyata pengembala kambing. Suatu ketika Imam Syafi'i ini tanya, ya Imam, ya Syekh, bagaimana hukumnya orang miskin mengeluarkan zakat? Kata saya apa kata kamu? Ya kata sampean. Kalau menurut saya orang miskin pun wajib mengeluarkan zakat. Imam Syafi'i bertanya, loh kok bisa? Wong dia tidak punya, tidak mampu. Karena apa yang dikonsumsi, pekerjaan yang dia kerjakan, makanan yang dia makan, bisa jadi hasil dari sesuatu yang tidak benar. Maka dari itu untuk menjaga ini, orang miskin pun wajib zakat. Jadi tidak wajib nerima saja, zakat pun juga wajib. Coba ini bahasanya Kiai Samsul ini ya. Apa yang bisa dijaminkan 100% halal kecuali
saat hujan turun mulut kita menganga, itu baru 100% halal. Paham nggih? Itu baru 100% halal. Nah, ya mulut kita menganga, hujan turun, itu rezeki dari Allah 100% halal. Selain itu tidak ada yang bisa dijaminkan. Ya 90%, 10%-nya koro-koro titik, kan seperti itu. Apalagi seperti saya yang pedagang ini, ya. Nah, seperti itu. Oleh karenanya tetap wajib zakat, karena pekerjaan yang dikerjakan, makanan yang dikonsumsi bisa jadi diperoleh dari sesuatu yang tidak benar. Kalau dipikir-pikir juga para jemaah, wong ini 1 tahun sekali, ya kan? Insya Allah bisa seperti itu. Nah, sama dengan zakat mal, sama. Cuman begini para jemaah sekalian, kalau fitrah itu di Ramadan, bulan Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal ini tidak harus Ramadan. Sekali lagi ya, para agniya, orang yang kaya-kaya ini jangan nunggu Ramadan. Contoh, misalkan si A usaha bulan Maulid, buka usaha bulan Maulid. Nanti bulan Maulid yang akan datang diaudit, dihitung, uangnya itu dihitung. Kalau misalkan bulan Maulid modalnya 10 juta, misalkan ya, Maulid yang akan datang setelah diaudit ternyata ketemu 100 juta. Berarti pada bulan Maulid itu zakat malnya dikeluarkan. Jangan nunggu Ramadan. Berapa zakat malnya? Ikut kurus emas 85 gram. 1 gramnya berapa sekarang? Misalkan 1 juta. Berarti uangnya yang terkumpul 85 juta. Itu sudah 1 nisab. 85 juta dibagi 10, 8.500.000. 8.500.000 dibagi 4, 2.125.000. 2.125.000. Berarti 1 nisabnya segitu. Nah, terus yang 15 juta dihitung lagi. Paham ya? Kelebihannya dihitung juga. Jangan yang dipreskan yang 85 juta itu, yang 15 juta tidak itu. Jangan. Dihitung semua. Sehingga ketemu berapa, itulah yang dikeluarkan. Jangan nunggu Ramadan. Kalau zakat fitrah memang bulannya Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah Ramadan. Kalau mal ya dihitung kapan usahanya, seperti itu. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'ah. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakati. Bentengilah harta-hartamu dengan zakat. Jangan-jangan
ininya hilang, itunya hilang. Setelah diusut-usut pas Ramadan tidak mengeluarkan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah. Obatilah keluarga kita yang sakit dengan sedekah. Ya, usaha ke dokter tetap, tetapi di samping itu punya usaha lain dengan sedekah. Semoga anak saya cepat sembuh. Saya titip sedekah ini di masjid. Semoga istri saya cepat sembuh. Saya titipkan sedekah ini pada acara santunan anak yatim nanti malam. Dan insya Allah manjur Pak, manjur. Para ibu-ibu dengan sedekah insya Allah manjur. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut miskin. Al-Qur'annya jelas. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Jelas. Apa yang ada pada diri kamu itu akan habis, tapi apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Jangan khawatir miskin dengan sedekah. Makanya para jamaah sekalian, saya itu kalau melihat YouTube ya bikin iri saja, walaupun tidak bisa meniru. Ketika nonton tarawih di Gondang Legi Malang itu, Abah Haji Sulaiman, subhanallah, orang yang tarawih di sana itu per jamaah 50.000. Kalau di sana itu tarawihnya maju betul para jamaah sekalian, tambah banyak. Beda dengan di sini. Kalau di sini shopnya yang tambah maju. Ya mohon maaf ya mohon maaf. Bukan nuduh karena tidak ada uangnya, bukan. Ya. Tapi kalau di Malang itu subhanallah, ini kalau saya sempat angen-angen begini, ini kalau jamaahnya 500, ini kelihatan mata 25 juta per malam. Kalau 1.000 50 juta, kalau 2.000 100 juta. Itu yang tarawih Pak. Yang tadarus beda 20.000, yang sholat subuh beda 20.000. Subhanallah. Dan ini tidak ada setting-settingan ternyata. Jadi sebelum media sosial ini rame, Abah Haji Sulaiman itu sudah jalan dengan sedekahnya itu. Ya kalau saya ya cuma nonton saja, kalau niru belum bisa. Insya Allah para jamaah sekalian juga pernah nonton itu. Ya, subhanallah. Dan perlu saya tambahkan para jamaah sekalian, hasud itu penyakit yang dilarang oleh agama. Orang Yahudi itu tidak senangnya sama Rasulullah itu karena hasud. Tetapi
ada hasud yang dibolehkan dalam agama. La hasada illa fisnain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Yang pertama, hasud kepada orang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Hasud boleh. Duduk disantet, ya maaf ya, bukan disantet, tapi di hati kita ini ada keinginan, ya Allah, kalau saya tidak bisa, mudah-mudahan anak saya nanti bisa ngaji, punya ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya sama seperti Pak Ustadz ini misalkan. Itu boleh. Kemudian yang kedua, iri pada orang yang punya uang dan uangnya disedekahkan kepada orang lain. Ya Allah, tidak apa-apa Pak, punya kerenten, tidak apa-apa Pak. Ya Allah, mantar kula kedon obeng, lagi mon banyak sarang kula sedekahakin kering. Tidak apa-apa, niat dulu, tidak apa-apa Pak. Dan kita hasud pada orang yang seperti itu boleh. Sing gak oleh iku disantet, iku gak oleh Pak. Kalau ada niat meniru itu boleh. Boleh hasud maksudnya. Wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya Allah, semoga dengan sedekah ini keluarga saya yang sakit cepat sembuh. Amin Allahumma amin. Terutama subuh Pak. Subuh. Ayo saya kampanye ini ya. Ibu-ibu, adik-adik, para jamaah sekalian, para bapak, subuh Pak, usahakan sedekah subuh. Waktu apa saja baik, tetapi kalau kita sedekah pada saat subuh, itu ada hadisnya. Bahwa ada dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk keliling cari orang yang sedekah subuh. Orang yang sedekah subuh dan tidak sedekah subuh. Kalau kita sedekah subuh, sama malaikat didoakan, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak pada saat subuh diberi apa? Kholafa, pengganti. Didoakan Pak. Jangan banyak-banyak lah Pak ya, 2.000. Makanya ya tidak apa-apa sekalian kampanye ini. Di Masjid Al-Falah ini ada celengan untuk anak yatim. 3 bulan sekali diambil, tidak apa-apa, 2.000. Mana celengannya? Coklat celengannya Pak, 2.000. Tiap subuh 2.000. Kan lumayan Pak, untuk 1 tahun sekali malam 17 Ramadan kasih anak yatim. Lah orang yang tidak sedekah subuh, mohon maaf, juga dapat doa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, a'ti, berilah orang yang tidak sedekah subuh. Diberi apa? Mumsikan. Seret Pak. Seret. Terus apa lagi? Talafa, rusak. Ya syukur-syukur ya. Usaha kita yang ekonominya seperti sekarang ini, semoga dengan sedekah subuh
tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dengan sedekah 2.000. Dan kalau di apa Pak ya, kalau dibandingkan Pak 2.000 dengan selamat itu insya Allah masih mahalan selamatnya Pak, kan seperti itu. Si larangan selamat nih Pak. Dan bahasanya orang Madura itu ya, uang 2.000 itu Pak ya, andi lo seneng, elang lo susah, kan seperti itu Pak. Kasih anak yatim, karena tidak bisa dikasih langsung, taruh di celengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'ah, wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Siap-siap selalu berdoa bagaimana caranya kita tidak termasuk orang yang mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Makanya di NU online itu Pak ada doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Dibaca 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, intinya jauhkanlah kami dari malapetaka sebelum turun dari langit. Ya doa penting, sedekah juga penting. Tujuannya apa? Agar supaya kita, keluarga kita dijauhi dari malapetaka, dimudahkan rizkinya, berkah, kan seperti itu Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakah. Rasulullah bersabda pada hadis selanjutnya bahwa harta tidak akan rusak, baik yang ada di lautan baik yang ada di daratan maupun di lautan, kecuali dengan tidak menunaikan zakat. Harta kita ini akan rusak kalau tidak menunaikan zakat. Ya sebenarnya ini umum Pak. Ya siapa saja yang merasa orang Islam kalau tidak berzakat, ya bersiap-siaplah hartanya bisa rusak. Harta rusak itu gampangannya begini Pak. Bapak, kita tidak mengeluarkan zakat, mending beli motor misalkan seharga 30 juta. Naudzubillah, di tengah jalan kecelakaan, hancur motornya. Itu salah satu contoh kalau harta kita ini rusak. Kenapa kok rusak? Karena tidak zakat. Dalam catatan takdir kita misalkan, kita ini naik sepeda ketabrak mobil, tetapi karena sebelum berangkat kita sedekah, ada orang minta-minta kita sedekah atas izin Allah, takdir itu bisa merubah, akhirnya kita hanya ketabrak becak Pak. Kan lumayan, mobil sama becak ya pasti parahan mobil, kan seperti itu Pak ya. Tapi karena sedekah kita yang ikhlas ya, kepada orang yang tidak mampu, akhirnya bisa menyelamatkan kita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la sholata lahu wa la sholata liman la zakata lahu. Rasulullah berpesan, Pak, ini pesan Rasulullah loh Pak ya, bukan pesan saya, pesan Rasulullah. Jadi yang dipesan saya juga Bapak dan Ibu. Apa pesannya? Iman kita tidak akan sempurna kalau tidak sholat. Sholat kita tidak akan sempurna manakala tidak zakat. Berarti ini mata rantai yang berkesinambungan Pak. Lah terus bagaimana? Ya harus dikerjakan semua Pak. Ya monggo lah ya. Ya apa, agar iman kita tetap kokoh ya melalui puasa, mari sholat kita tetap jaga, kewajiban menunai zakat kita keluarkan, kalau bisa sekarang keluarkan sekarang ya, pokoknya jangan sampai nanti setelah sholat Idul Fitri baru mengeluarkan zakat. Wah itu sudah tidak masuk hitungan itu Pak. Sudah tidak masuk hitungan zakat. Itu masuk hitungan sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahhiru amwalakum bizakah. Rasulullah bersabda, tahhiru, sucikanlah amwalakum, harta kalian bizakati, dengan zakat. Ya sesuai lah Pak dengan pesan Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Jadi di antara fungsinya zakat, kenapa kok harus dikeluarkan, adalah untuk mensucikan harta kita. Dan ini tentunya zakat mal Pak. Kalau zakat fitrah itu mensucikan diri kita, badan kita ini yang disucikan. Kalau harta kita adalah zakat mal. Ya kalau ikut fikih seperti tadi Pak, dikrus 85 gram, berarti uangnya kalau 1 gramnya 1 juta, 85 juta. Kalau tidak ikut fikih, ikut akhlak misalkan, ya kapan saja monggo memberi ya. Tapi itu hukumnya sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wajabat alaihi zakatuh, barang siapa yang terkena hukuman wajib zakat walam yadfa'ha, dan tidak menunaikannya, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Wah ini ancaman ini Pak. Ancamannya di neraka Pak kalau tidak mengeluarkan zakat. Ya semoga kita nanti bisa menunaikannya. Amin Allahumma amin. Berarti kalau 3 kilo Pak dikrus 15.000, kita mengeluarkan uang 45.000 untuk 1 orang. Ya monggo, ini karena ada panitianya di Masjid Al-Falah ini, bisa nanti diserahkan ke sini. Biasanya nanti mulai tanggal 21 Ramadan sampai malam takbiran. Syukur-syukur diserahkannya malam takbiran. Tenaganya siap banyak sekali, kan seperti itu Pak. Jadi 45.000 seharga 3 kilo.
Kalau ikut Imam Syafi'i Pak, tidak boleh zakat uang, tidak boleh. Makanya di sini di Masjid Al-Falah ini diinisiasi oleh panitia dengan menyiapkan beras, tinggal sampean beli kepada panitia. Sampean bawa uang dari rumah, beli beras di panitia gitu. Umpama bawa berasnya saja, ya ndak apa-apa Pak. Tapi kalau zakat uang ikut Imam Syafi'i, ndak boleh Pak. Harus kutil balad, memakai makanan pokok yang ada di tempat itu. Kalau di kita ya beras berarti Pak. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada kebaikan yang sempurna pada harta yang tidak dizakati. Ya alhasil para jamaah sekalian, mari ya kalau diurut dari tadi Pak, kan tidak sempurna semua Pak imannya, mulai dari iman, mulai dari sholat, mulai dari harta kita, manakala tidak berzakat. Insya Allah sanggup Pak ya? Insya Allah 45.000 ya. Ya seperti tadi, kalau saya ulang Pak, kita dengan agama kita ini Pak, sebenarnya dididik, digembleng bagaimana punya mental pemberi Pak. Tidak punya mental meminta Pak. Dengan zakat, dengan sedekah. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, man mana'az zakatah, barang siapa mencegah tidak mengeluarkan zakat, mana Allahu ta'ala anhu hifdzal mal, maka Allah akan mencegahnya dengan tidak menjaga harta berdanya. Maka dari itu sekali lagi pesan terakhir, mari sholat kita dirikan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pribadi yang soleh secara ritual. Kemudian zakat kita tunaikan sebagai bentuk peduli kita kepada sesama untuk menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Sehingga momentum Ramadan ini dengan puasa, dengan zakat, dengan meningkatnya ibadah sholat kita, semuanya itu menjadi harapan bagi kita untuk menjadi pribadi yang soleh secara ritual, ibadahnya soleh, bagus, dan soleh secara sosial. Punya uang, mau berbagi. Makanya paling akhir kita sering dalam kita sehari-hari para jamaah sekalian mengatakan terima kasih itu Pak. Kalau dipelajari mendalam, subhanallah Pak. Terimanya dari Allah, kasihnya kepada siapa? Orang lain Pak. Terima kasih akhirnya. Maka dari itu sekali lagi semoga rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentunya banyak kurang dari apa yang saya sampaikan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.